warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia Hasdir dengan NIM 240107510001 dari kelas pendidikan biologi ACP. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 2, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Saya akan jelaskan di bagian A, yaitu poin kedua, yang berjudul penetapan Pancasila sebagai filsafat dasar negara. Nah, setelah sidang kedua dan dihasilkannya rumusan-rumusan, maka berakhirlah BPUPK. Karena BPUPK ini sudah berakhir, maka dibuatlah badan baru, yaitu PPKI. Nah, PPKI ini didirikan pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marshal Terauchi Hisaichi ini dia menyatakan bahwa pemerintahan Jepang sudah menyetujui berdirinya badan baru ini, yaitu PPKI. Yang dimana PPKI ini diketuai oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, badan baru yang didirikan oleh pemerintahan Jepang ini awalnya itu berjumlah 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari golongan Tionghoa, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Maluku, dan atas inisiatif Ir Soekarno badan ini ditambah 6 orang anggotanya dan menjadi 27 orang. Nah, sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini mengadakan sidang dan dihasilkannya keputusan penting. Yang pertama ada pengesahan, pembukaan, dan hukum dasar negara yang dimana kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua itu ada penetapan presiden dan wakil presiden, yang dimana Ir Soekarno dan wakilnya itu Muhammad Hatta. Yang ketiga ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dimana kita kenal sebagai KNIP. Nah, pembukaan UUD 1945 dan penetapan PPKI itu termuat dalam berita nomor 7 pada tahun kedua, yaitu tanggal 15 Februari 1946. Dasar negara yang tercantum ini terdapat pada alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia dan seterusnya. Nah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka dasar negara juga ikut tertetapkan. Dasar negara inilah yang dimaksud dengan 5 dasar atau prinsip yang melalui interpretasi histori, kelima prinsip inilah yang kita namakan sebagai Pancasila. Darmo Diharjo 1981. Dia mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau biasa disebut sebagai dasar falsafah negara. Nah, Pancasila ini digunakan sebagai untuk mengatur dasar pemerintahan negara, atau kata lainnya untuk mengatur dasar penyelenggaraan negara. Nah, kedudukan Pancasila ini sebagai fungsi pokok utama yaitu pengertian Pancasila. Nah, yang dimana bersifat yuridis ketatanegaraan. Kemudian Nato Nagoro 1981 juga memberikan pendapat bahwa setiap orang yang memikirkan Pancasila itu berarti ialah Pancasila yang bersungguh-sungguh, yang merupakan dasar negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu merupakan asas kerohanian negara yang mempunyai kedudukan istimewa di antara unsur-unsur pokok kaidah fundamental negara. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.